Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Gimana liburannya kemarin? Oh ya, kamu isi dengan apa loh? Ya. Kamu apa? Oh ya. Yang penting kalau liburan itu diisi dengan kegiatan yang manfaat loh ya. Entah nanti manfaat untuk kita sendiri atau bahkan kalau bisa juga manfaat dengan orang lain juga. Itu ya. Jangan loko-loko hanya tidur makan. Nah, itu tidak ada manfaat sama sekali, tidak berfaedah ya. Liburan anfaedah itu namanya. Oke, ada kesempatan kali ini. Jadi kita pertemuan pertama ya di semester 2 ini. Ya, gak terasa sudah 1 semester kita lalui bersama ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang itu, memahami hadis, sunnah, khobar dan juga asar. Ya, untuk memulai pelajaran kali ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Nanti yang ada jawab hadiroh ya. Anissa Nur Isma. Ya. Anindya. Ya. Destia. Oke. Elsa. Ya. Hadir semua ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya udah, untuk sekarang kita mulai ya pelajarannya. Kita mulai dari hadis terlebih dahulu. Hadis itu apa? Ayo coba, hadis itu apa? Kamu apa? Benar. Jadi kita mulai terlebih dahulu hadis secara bahasa terlebih dahulu. Nah, ini ya hadis. Hadis menurut bahasa itu artinya apa? Sini ya. Hadis menurut bahasa itu yang pertama jadidun. Jadidun itu artinya apa? Baru, benar. Jadidun baru. Kemudian kedua qoribun. Qoribun apa artinya? Dekat, benar. Yang terakhir khobar. Khobar artinya apa? Warta atau berita. Nah, jadi hadis menurut bahasa itu berarti jadid, baru, qorib, kemudian yaitu dekat, lalu khobar yaitu kabar atau warta berita. Nah, secara istilah itu hadis itu apa? Ada yang tahu ayo? Sambil dibuka loh ya, bukunya sambil dibuka. Iya. Ya, benar. Aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Nih, bisa dilihat ya? Terlihat enggak? Terlihat? Ya, oke. Yang pertama, aqwaluhu. Aqwaluhu itu apa? Perkataan. Perkataannya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Benar. Kemudian wa af'aluhu. Apa itu af'aluhu? Perbuatan. Benar sekali. Perbuatannya Nabi. Kemudian ahwaluhu. Keadaannya atau perilakunya Nabi. Benar. Jadi hadis itu secara terminologi atau secara istilah itu berarti perkataan, perbuatan maupun keadaannya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk yang mendefinisikan hadis ini ada beberapa yang mendefinisikan. Yang pertama dari muhaddisin. Yang kedua dari golongan usulin. Yang ketiga dari golongan fuqaha. Jadi masing-masing golongan ini mendefinisikan sendiri-sendiri.
Jadi hadis menurut muhaddisin yaitu segala sesuatu apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu nanti berupa hadis marfu, hadis mauquf maupun hadis maqtu. Ya, masih ingat enggak hadis marfu itu apa? Iya benar, hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah. Kalau hadis mauquf, iya hadis mauquf itu yang disandarkan pada sahabat. Kalau hadis maqtu, iya yang disandarkan pada tabiin. Sudah tahu semua ya? Ya, pintar semua. Terus kemudian yang kedua, hadis usulin. Maksudnya hadis menurut golongan usulin, benar. Jadi menurut golongan usulin, hadis itu merupakan segala sesuatu apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Tapi selain Al-Quran, nah, baik itu nanti berupa perkataan, perbuatan, takrir. Takrir itu apa? Ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang mana nanti disangkut pautkan pada hukum syarak. Itu ya. Jadi semuanya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetapi selain Al-Quran, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, keadaan, ya, yang bersangkut paut pada hukum syarak. Nah, itu menurut ulama usuliyin. Kemudian yang ketiga menurut fuqaha. Jadi menurut fuqaha itu apa? Sambil dilihat ya. Menurut fuqaha itu segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi ya, tetapi tidak ada kaitannya dengan fardu ataupun wajib. Jadi segala sesuatu yang disangkutkan pada Nabi Muhammad tetapi tidak ada sangkut pautannya dengan hukum fardu dan wajib. Benar sekali. Ya, itu tadi pengertian dari hadis. Gimana teman-teman? Dari hadis ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham semua? Ya, nanti saya cek loh ya. Saya tes di akhir, nanti kalau nggak paham, ayo. Ya, diperhatikan loh ya. Ya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sunnah. Benar sekali. Sunnah secara bahasa itu berarti apa? Secara bahasa, sunnah itu kan berasal dari itu tasrifan sanna ya sunnatan. Benar sekali, sunnah. Jadi sunnah itu berarti cara, kemudian jalan ya, cara, kemudian jalan. Terus ada lagi yang mengartikan suatu tradisi. Itu ya. Kemudian kalau secara istilah itu apa? Ya, kalau secara istilah sambil dilihat ya di situ. Dibuka lembaran selanjutnya. Ya, pintar. Untuk selanjutnya kita langsung terminologi sunnah pada setiap golongan ya. Untuk yang pertama dari golongan muhaddisin atau ahli hadis ya. Ya, kalau dari golongan ahli hadis itu sunnah itu berarti apa? Ya, benar kamu Des. Jadi menurut ulama hadis itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, intinya semuanya ya, maupun perjalanan hidupnya itu. Tetapi kalau sunnah itu dari sebelum dan sesudah Nabi diutus menjadi Rasulullah gitu ya. Jadi kalau sunnah itu semua yang disandarkan kepada Rasulullah, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul gitu ya. Pintar. Kemudian yang kedua menurut di situ apa? Ya, jadi kalau yang pertama tadi kan menurut golongan ahli hadis ya, yang kedua itu menurut usuliyin. Jadi kalau kita amati ya, kalau menurut golongan ahli hadis itu kan gini, sunnah itu berarti segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah baik sebelum maupun sesudah Nabi diutus menjadi Rasul. Nah, bedanya apa dengan hadis? Jadi kalau bedanya dengan hadis itu, kalau sunnah kan sebelum dan sesudah, kalau hadis itu hanya sesudah Nabi diutus menjadi Rasulullah. Jadi pada terminologinya menurut ahli hadis ini,
sunnah itu lebih luas daripada hadis, cakupannya jadi lebih luas daripada hadis. Kemudian yang kedua yaitu menurut usulin. Kalau menurut usulin itu apa itu? Ya, benar sekali. Jadi mereka itu hanya yang berkaitan pada gini, segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, tetapi hanya yang berkaitan pada hukum syarak saja. Jadi hanya yang berkaitan dengan hukum syarak. Jadi dalam konteks usulin di sini sunnah itu bermakna lebih sempit daripada hadis. Beda kalau pengertian dari ulama muhadisin tadi loh ya, beda. Kalau muhadisin tadi lebih luas, dimana baik sebelum maupun sesudah Nabi diutus menjadi Rasulullah. Pintar sekali. Ya, untuk ini kita telah mempelajari hadis dan sunnah. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan belum ya? Oke, nanti kalau di akhir ada yang bingung bisa ditanyakan, tidak apa-apa. Kemudian selanjutnya yaitu khobar. Khobar itu artinya apa? Khobar itu berarti menurut bahasa berita. Menurut bahasa berita, pintar sekali ya. Kemudian menurut istilah itu apa? Itu lihat. Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi. Saya tulis ya. Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi. Ini terlihat ya. Oke, ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam au ghairihi. Ya, jadi di sini segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad atau yang dari lainnya. Jadi yang dari Nabi maupun yang dari lainnya. Ya, sampai dilihat itu. Pada redaksi di sini, khobar itu berarti lebih umum daripada hadis. Karena kenapa kok seperti itu? Karena kalau hadis kan hanya disandarkan kepada Nabi saja. Kalau khobar itu bisa disandarkan kepada Nabi ataupun yang lainnya. Gitu ya. Kalau ada sebagian ulama itu yang berpendapat seperti ini. Kalau khobar itu khusus hanya sesuatu yang berasal dari di situ apa? Iya, dari selain Nabi. Jadi kalau tadi kan yang pertama, pendapat pertama itu ada yang disandarkan kepada Nabi dan juga selain Nabi. Kalau pendapat yang kedua itu hanya khusus yang selain Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, bisa dipahami, bisa membedakan loh ya. Ya, oke, pintar. Kemudian selanjutnya yaitu asar. Asar itu secara bahasa berarti apa? Berarti sisa. Benar sekali. Sini ya. Menurut bahasa berarti sisa atau bekasan. Bentar sekali ya, sisa atau bekasan. Nah, di sini asar itu yang gimana? Jadi asar kalau di sini itu diterangkan bahwa asar itu lebih umum daripada khobar. Tadi khobar kan lebih umum dari hadis ya. Kalau asar itu lebih umum lagi daripada khobar, gitu ya. Jadi asar di sini itu apa saja? Jadi sesuatu yang berasal dari luar Nabi. Jadi di sini kalau diartikan itu bisa dari sahabat, tabiin dan lain sebagainya yang selain Nabi. Jadi asar itu segala sesuatu yang disandarkan selain Nabi. Gitu. Ada yang ditanyakan tidak? Oke, lanjut ya. Lanjut, dibuka halaman selanjutnya. Kita akan membahas tentang persamaan hadis, sunnah, khobar dan juga athar. Jadi persamaannya itu apa dari keempat tadi? Jadi pada asalnya. Jadi keempat tadi
itu sama-sama itu sebuah muradif ya, jadi persamaan kata, tetapi nanti juga ada perbedaannya di belakang nanti ya. Jadi dari keempatnya tadi itu sebuah muradif, jadi muradif dari hadis itu ada sunnah, ada khobar, ada asar. Nah, tapi ada bedanya juga. Nah, untuk persamaan dari keempatnya tadi itu apa? Jadi persamaannya itu yaitu sama-sama disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ya, itu. Jadi poinnya sama-sama disandarkan kepada Nabi Muhammad. Bisa dimengerti? Ya. Kemudian kita kuak lagi, perbedaannya apa sih? Perbedaannya di sini. Ya. Perbedaannya sambil dilihat di situ. Menurut sebagian ulama, sunnah itu lebih luas daripada hadis. Tadi sudah dikatakan ya, sunnah adalah segala yang dinukil pada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan, sifat maupun kelakuan perjalanan hidupnya, dimana dari sebelum maupun setelah Nabi. Terus, jadi titik berat di sini, gini ya, kalau sunnah, perbedaan sunnah sama hadis dulu. Jadi kalau sunnah itu sebelum dan sesudah Nabi diutus. Kalau hadis itu hanya sesudah Nabi diutus. Gitu ya, bisa dimengerti. Nah, kalau khobar di sini, khobar itu sambil dilihat, khobar di sini dijelaskan bahwasanya dinisbatkan kepada Nabi dan juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabiin. Jadi khobar itu lebih umum daripada hadis. Jadi sama-sama disandarkan kepada Nabi, tapi juga disandarkan pada sahabat dan juga tabiin. Disandarkan gitu ya. Kemudian lanjut ke asar. Kalau asar ini biasa digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi. Jadi lebih ke pada sahabatnya Nabi. Jadi tidak ke nabinya, tetapi ke sahabatnya Nabi ataupun para tabiin gitu. Kalau hadis sama sunnah tadi hanya yang disandarkan kepada Nabi. Bedanya kalau hadis itu sesudah Nabi diutus, kalau sunnah itu sebelum dan sesudah Nabi diutus. Kalau khabar itu bedanya apa? Jadi sama-sama disandarkan pada Nabi, tetapi juga disandarkan kepada selain Nabi, baik sahabat maupun tabiin. Begitu juga pada asar. Namun kalau asar itu lebih kepada sahabat dan juga tabiin. Itu bisa dimengerti? Ya. Nah, dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Belum ada. Itu disnya itu kenapa itu? Diperhatikan lo ya. Awas lo nanti kalau nggak bisa. Perhatikan ya. Oke. Lanjut selanjutnya kita ke perbedaan Al-Qur'an dan hadis. Ya, di sini sambil disimak di situ. Perbedaan yang pertama dari segi makna dan bahasa. Gimana ini ya? Di sini ya. Untuk yang pertama, makna dan bahasa. Jadi secara makna dan bahasa, kalau Al-Qur'an itu makna dan bahasanya itu dari Allah. Jadi makna, baik makna maupun bahasanya itu dari Allah. Tetapi kalau hadis itu makna dan bahasanya itu bersumber dari Nabi. Itu ya. Jadi kalau Al-Qur'an itu dari Allah, secara mutlak dari Allah, kalau hadis itu dari Nabi gitu. Lalu perbedaan yang kedua yaitu pada segi periwayatannya. Benar. Periwayatannya di sini
kalau Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Jadi harus semuanya, jadi tidak boleh hanya maknanya saja. Lafadznya baik maknanya maupun lafadznya itu harus diriwayatkan semuanya sama, harus sama ya. Dari awal itu harus sama. Tetapi kalau khobar itu beda, maknanya saja itu sudah boleh. Karena kenapa? Kok khobar, maaf, hadis ya, hadis itu boleh maknanya saja. Karena kenapa? Pada intinya periwayatan hadis itu yang terpenting itu maksudnya, tapi lebih baik itu juga beserta lafadznya. Jadi jangan maknanya saja, tapi nggak apa-apa maknanya saja kalau hadis ya, yang penting maksudnya itu tersampaikan. Itu bisa difahami. Bisa. Tadi perbedaan Al-Quran dan hadis dari segi periwayatannya apa, Anissa? Yang kedua, iya, pintar. Lalu yang ketiga ya, langsung yang ketiga. Ketiga itu perbedaan dari segi kemukjizatan. Ini yang pertama, satu. Yang kedua, tiga. Jadi dari segi kemukjizatan di sini, Al-Quran itu baik lafal maupun maknanya itu merupakan mukjizat, gitu ya. Jadi Al-Quran itu pada hakikatnya itu ya suatu mukjizat yang diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi pada hakikatnya itu Al-Quran itu memang suatu mukjizat. Jadi baik dari lafadznya maupun maknanya itu berupa mukjizat. Maka dari itu, dari segi periwayatannya pun itu harus semuanya, jangan maknanya saja, jangan lafadznya saja. Begitu juga apa itu? Di sini dijelaskan tadi Al-Quran itu diturunkan dari segi makna dan lafadznya dari Allah, maka dari itu periwayatannya juga harus semuanya, dua-duanya, gitu ya. Ya, itu. Kemudian kalau hadis itu dari segi kemujizatannya gimana? Nah, hadis itu mukjizat atau tidak? Mukjizat atau tidak? Ayo, hadis itu mukjizat atau tidak? Ayo. Benar. Jadi hadis itu bukan mukjizat, gitu ya. Beda loh ya, Al-Quran itu mukjizat, kalau hadis itu bukan mukjizat. Bisa dimengerti? Eling-eling. Jangan sampai salah, mentang-mentang sama-sama dari Nabi, tapi itu beda, ya. Itu. Nanti kalian juga membahas lagi tentang hadis qudsi, tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Hadis qudsi itu malah ya ruwet meneh. Soal itu dari Allah, langsung dari Allah, tapi bukan Al-Quran loh ya, beda lagi. Tapi nanti kita bahas untuk selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya. Oke, kalau mau penasaran silakan dibaca-baca dulu, nggak apa-apa. Kemudian dari segi nilai membacanya, dari segi nilai membacanya di situ Al-Quran diperintahkan untuk dibaca baik pada waktu sholat, yaitu ketika membaca surat Al-Fatihah, maupun di luar sholat sebagai ibadah. Jadi baik orang yang membacanya itu mengerti maknanya maupun tidak, itu mendapatkan pahala. Jadi Al-Quran itu dari segi nilai membacanya itu gini, bahkan ada yang mengatakan satu huruf itu mendapatkan nilai pahala tersendiri. Jadi bayangkan saja kalau kalian membaca satu ayat saja itu sudah berapa huruf? Banyak kan? Nah, pahalamu sudah berapa itu? Nilai pahalamu itu sudah berapa? Sudah berkali-kali lipat, apalagi satu surat, apalagi satu juz. Jadi paling tidak itu kalian itu membaca setidaknya dalam satu hari itu tiga lembar. Syukur-syukur bisa satu juz, syukur-syukur bisa khatam satu hari ya. Kan itu nggak berat kok khatam satu hari itu, hanya saja ya seperti itu. Kemudian kalau hadis itu dilarang dibaca ketika sholat, dan bacanya itu tidak dinilai ibadah, beda dengan Al-Quran.
Jadi gini ya perbedaannya tadi, kalau Al-Quran itu dibaca ketika sholat yaitu seperti surat Al-Fatihah dan surat pendek setelah surat Al-Fatihah itu bisa dibaca di waktu sholat. Bahkan Al-Fatihah itu hukumnya wajib, kalau hadis itu tidak boleh dibaca ketika sholat. Benar. Dan nilainya kalau Al-Quran itu bernilai ibadah, kalau hadis itu tidak bernilai ibadah. Jadi sini bisa dimengerti. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini kita membahas ini terlebih dahulu ya, memahami hadis, sunnah, khobar, dan asar. Itu ya. Terus jangan lupa, walaupun kita sudah semester 2, yang pelajaran di semester 1 itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan ya, tetap dipelajari, mutolaah lagi ya. Nanti malam takror bersama dengan teman-teman ya, dimutolaah lagi. Baru nanti kalau kamu masuk ke ini, kalian dapat mudah dalam memahami. Ya. Ya, mungkin ini penjelasan dari Ibu Guru. Mungkin dari kalian ada yang ditanyakan atau tidak? Udah paham kamu? Iya. Gimana? Oh, ini sulit. Yang bagian mana? Oh, iya. Jadi nanti gini ya, saya beri tugas. Jadi pada masing-masing anak nanti saya beri tugas, diperhatikan ya, dicatat kalau bisa dicatat. Dicatat. Saya beri tugas, tadi kan ada ya pengertian hadis, sunnah, kemudian khobar, asar, yang mana dari setiap golongan tadi, dari golongan muhaddisin, dari golongan usulin, ada yang dari golongan fuqaha. Ya. Jadi dari setiap kalian nanti wajib ya, tugasnya itu berhukumnya wajib. Nanti disetorkan pada minggu depannya, kalian harus memahami pengertian dari masing-masing definisi dari golongan tadi ya, muhaddisin, usulin, dan fuqaha tadi. Dihafalkan Arabnya dan juga dipahami. Nanti kalian bisa mengucapkan secara langsung. Jadi kalau muncul Arabnya saja kalian itu dapat memahami seperti itu. Itu ya, jadi nanti tugasnya kalian memahami dari setiap pengertian tadi di hadis maupun di sunnah, khobar, dan juga asar. Itu ya. Gesia gimana? Ya, paham ya? Oke, untuk pertemuan kali ini waktunya sudah habis ya. Ya. Kalau nanti ada yang kurang paham, silakan datang di kantor, tidak apa-apa. Nanti di sana, jadi nanti bisa dihubungi. Untuk sekarang kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan sekali lagi diumumkan bagi seluruh rekan-rekan mahasiswi yang mempunyai jam perkuliahan jam pertama diharapkan segera menuju ke kantor pengurus dikarenakan jam perkuliahan telah selesai. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga pelajaran kita pada hari ini bernilai barokah dan juga manfaat untuk kita semua ya. Ibu akhiri, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kurangnya dari Ibu mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.